Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, kita akan buka terlebih dahulu dengan doa. Saya minta kesediaan dari Ibu Haryani untuk menuntun kita dengan doa. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Haryani yang sudah membuka pertemuan kita sore hari ini dengan doa. Dan saya mau say hello dulu ini kepada Ibu Samsiana, Ibu Asmi, Ibu Haryani. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sama juga ya. Semoga harapan kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Oke, sebelum kita mulai, saya akan share screen ya. Ibu-ibu bisa lihat layar? Apakah muncul di layar laptop atau HP-nya? Ya Bu, ada. Oke. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Kira-kira apa profil pelajar Pancasila menurut ibu-ibu sekalian? Ada yang tahu? Kalau saya masih bingung Bu, karena baru didengar. Oh, oke. Kalau ibu-ibu yang lain sudah ada yang tahu? Kayaknya belum, Bu. Saat ini kita akan belajar bersama. Pancasila Belasan Negara. Oh iya, kita akan belajar bersama tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama definisi profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Ya, itu hanya definisi dari profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, ibu-ibu bisa lihat. Nah, yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Dan berakhlak mulia. Komponen yang pertama ini adalah profil pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan, yang selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, sesama, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah, pelajar Pancasila yang berkebinekaan global yaitu memiliki identitas yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya. Nah, pelajar Indonesia yang berkebinekaan global ini memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai komponen yang satu ini, pelajar Indonesia harus dapat mengenal, menghargai, berkomunikasi, berinteraksi antar budaya, berefleksi, dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Yang ketiga adalah mandiri. Tentunya dalam komponen ini,
Pelajar Indonesia memiliki tanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Berikutnya adalah bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela dan berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Pastinya dalam komponen ini para pelajar dituntut untuk mewujudkan gotong royong, yaitu melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Yang kelima adalah bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta. Nah, untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya. Kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah kreatif. Nah, di komponen ini pelajar mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original ya, bermakna, bermanfaat, berdampak dalam bentuk gagasan atau tindakan kerja nyata secara proaktif untuk menemukan cara-cara lain yang berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya yang tindakan orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Ini adalah 6 komponen yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ringkasan dari dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila, kalau tadi kita lihat ya materinya mungkin tulisannya terlalu panjang. Kalau misalnya mau dibaca, pasti bosan lihat tulisan-tulisan saja, ya kan begitu. Nah, di sini adalah ringkasan dari elemen atau komponen profil pelajar Pancasila. Yang pertama, komponen yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu berakhlak agama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam, dan kepada negara. Itu intinya. Yang kedua adalah berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Yang ketiga adalah bergotong royong, kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Jadi peserta didik dituntut untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama, peduli, dan bisa berbagi. Yang keempat adalah mandiri, yaitu peserta didik mampu untuk paham diri dan paham situasi. Juga ada regulasi diri. Yang kelima adalah bernalar kritis. Bernalar kritis yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga adalah merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Yang terakhir atau yang keenam adalah kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan tindakan yang orisinal, dan memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi dari permasalahan. Ya, demikian materi profil pelajar Pancasila yang bisa saya tampilkan pada sore hari ini. Kira-kira ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian? Ada? Saya bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Apakah setiap proses pembelajaran profil pelajar Pancasila harus terangkum di dalamnya?
Ya, bagaimana Bu? Kurang kedengaran. Apakah profil pelajar Pancasila harus terangkum di dalam proses pembelajaran? Oh, oke. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Asmi. Ya, dalam proses pembelajaran yang diharapkan sekarang ini adalah mencakup profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, diharapkan mampu diterapkan dalam pembelajaran sehingga nantinya akan tercapai capaian pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Bisa Ibu Asmi? Bisa Bu, bisa. Oh, oke. Atau ada lagi tambahan dari ibu-ibu yang lain? Disilakan. Kalau tidak ada, bisakah saya yang bertanya? Saya kalau mau bagi kelompok ini hanya 3 orang ya. Jadi ganjil. Ini saja, saya berikan waktu 2 menit. Pertanyaannya adalah, bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Bisakah ada yang tahu bagaimana profil pelajar Pancasila ini diterapkan dalam kurikulum sekolah penggerak? Saya Bu coba menjawab. Oh iya, disilakan. Menurut saya, bagaimana profil pelajar Pancasila dapat Bagaimana profil pelajar Pancasila dapat diterapkan dalam kurikulum sekolah penggerak, yaitu dengan yang pertama adalah dengan mengenali karakteristik peserta didiknya dulu, kemudian dengan telah mengenali karakteristiknya, setelah itu bisa kita menyusun proses pembelajaran itu berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Misalnya dia pada fase berapa, sehingga proses pembelajarannya jika dalam satu ruangan memiliki kemampuan yang sama, maka profil pelajar Pancasila itu otomatis bisa kita dapatkan, karena peserta didik tidak merasa bahwa dia memiliki kemampuan di bawah dari teman-temannya. Jadi seperti itu. Jadi akan belajar lebih semangat dan lebih belajar kelas lagi. Begitu Bu, menurut saya. Oke, baik sekali Ibu Asmi jawabannya. Terima kasih. Ya, jadi kalau menurut Ibu Asmi tadi, bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran, yaitu dengan mengetahui dulu karakteristik dari setiap peserta didik, baru kita bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Ya, itu benar sekali. Jadi dengan mengembangkan profil pelajar Pancasila ini dalam pembelajaran adalah mengembangkan karakter dan kemampuan dalam diri setiap individu, peserta didik, melalui budaya sekolah, pembelajaran, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Itu mungkin tambahan dari saya ya. Jadi seperti itu. Oke, satu lagi. Atau ada Saya yang ingin bertanya, bertanya? Oh iya, silakan. apakah dalam profil pelajar Pancasila, apakah 6 karakter itu harus tertuang dalam pembelajaran? Ataukah dalam satu kali pertemuan itu misalnya ada 3 profil Pancasila, ataukah ke-6-6-nya masuk? Oke, terima kasih Ibu Haryani atas pertanyaannya. Oke, kita lihat dulu apa yang kita ajarkan ya di dalam kelas. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan dan melibatkan siswa dalam berpraktek di lapangan atau menilai keterampilannya, pasti kita akan lebih menekankan tentang bergotong royong. Tapi kalau misalnya Ibu bertanya tentang setiap pertemuan, itu tergantung dari
materi apa yang kita ajarkan. Jadi kalau misalnya kita hanya mengajarkan tentang konsep, misalnya konsep bilangan kalau dalam matematika, berarti itu kan mungkin belum semua profil pelajar Pancasila akan diterapkan di situ. Tapi untuk secara keseluruhan diharapkan kita menerapkan 6 komponen pelajar Pancasila ini dalam pembelajaran kita. Begitu. Demikian Ibu Haryani. Ada lagi tambahan? Itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Ya. Pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita menutup pertemuan kita. Dari keenam komponen profil pelajar Pancasila, komponen manakah yang sudah ibu-ibu terapkan dalam sekolah ibu-ibu masing-masing? Mulai dari Ibu Cia dulu. Ibu Sansiana, silakan. Kalau terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Kalau di sekolah saya itu sudah yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah sebenarnya sudah semua Ibu, cuman ya tidak ada penekanan yang khusus begitu. Ya berlalu begitu saja. Tapi sebenarnya kalau kegiatannya ya sudah terlaksana. Ya seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Haryani. Selanjutnya, Ibu Sansiana, Ibu Cia ya. Maaf ya. Oke, selanjutnya Ibu Asmi, silakan. Baiklah, kalau untuk di yang saya yang saya pernah terapkan itu dari profil pelajar Pancasila yang paling sering itu adalah mandiri, karena otomatis ada pembelajaran tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik untuk dikerjakan sendiri. Kemudian yang lainnya adalah bergotong royong. Di situ kan ada diskusi. Jadi sesama peserta didik, sesama kelompok saling berdiskusi tentang suatu pelajaran. Ya seperti itu Bu. Kalau untuk bernalar kritis itu jarang sekali karena memang kemampuan dasar matematikanya masih kurang. Jadi kalau untuk bernalar kritis itu masih jarang ditemukan. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Ibu Asmi untuk jawabannya. Sekarang yang terakhir kita dengarkan pengalaman dari Ibu Haryani. Disilakan Ibu. Terima kasih, Bu. Kalau saya kurang lebih sama dengan ibu-ibu yang lain untuk penerapan pelajaran Pancasila sebenarnya sudah diterapkan, cuman itu kan kemarin kita tidak tahu apakah ada pelajar Pancasila ya, kan ini baru ada ya, kemarin kan belum. Jadi yang mungkin saya belum pernah terapkan itu adalah bernalar kritis, karena kan mengingat kemampuan peserta didik yang di sekolah saya kan belum sampai ke sana untuk bernalar kritis. Yang paling sering itu yang mungkin beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kalau bernalar kritis belum. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Ibu Haryani, Ibu Cia, dan Ibu Asmi atas jawabannya yang keren-keren sekali, yang sangat beragam. Kalau di sekolah saya sendiri paling banyak mungkin yang bernalar kritis ya, tapi semuanya sudah diterapkan. Karena ya menilai juga dari karakteristik yang ada di sekolah kita masing-masing. Ya, jadi baik sekali jawaban dari ibu-ibu sekalian, dan terima kasih atas partisipasi dari ibu-ibu dalam pertemuan ini, sudah menyita waktu. Mungkin ada yang sibuk masak-masak di rumah atau mau jalan-jalan, tapi sudah tersita waktunya dalam pertemuan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya harapkan penerapan yang sudah kita laksanakan di sekolah kita masing-masing itu akan terus dilaksanakan agar sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi ke depannya. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini.
Tapi sebelum kita tutup, saya minta kesediaan dari Ibu Cia untuk menutup pertemuan kita dengan doa. Ya, baik Bu, terima kasih kembali atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga apa yang telah kita kerjakan tadi mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkah bagi kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Disampaikan terima kasih untuk Ibu Cia yang sudah menutup pertemuan kita. Ini sudah malam ya. Malam hari ini dengan doa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah mengambil bagian dalam pertemuan kita pada sore menjelang malam hari ini. Sekali lagi terima kasih dan salam sekolah penggerak. Terima kasih, sampai kita berjumpa di pertemuan selanjutnya.